Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lestio Cerita Soid, mahasiswa PGSD kelas 2 PPG Prajabatan. Kali ini saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual dari mata kuliah Filosofi Pendidikan pada topik 2 terkait kontekstualisasi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, kali ini saya akan memulai dari penjelasan terkait asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan, dan membentuk budi pekerti yang baik meliputi perpaduan antara cipta, karsa, dan menciptakan karya. Kemudian berpihak pada anak, artinya bebas dari ikatan dengan suci hati, mendekatkan sang anak pada pembelajaran yang nyaman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kontekstualisasi filosofi pendidikan, di mana guru diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, mengapa harus petani? Mengapa tidak profesi yang lain? Kita akan bahas dalam slide berikut ini. Mengapa harus petani? Ya, karena petani akan merawat tanaman-tanaman mereka tanpa kenal waktu. Sebelum matahari terbit, mereka berangkat ke ladang hingga sore hari untuk merawat tanaman-tanaman tersebut, bahkan sampai malam hari. Nah, guru di sini diibaratkan sebagai petani yang bertugas untuk memupuk benih, memperbaiki benih agar tumbuh kembang tanaman menjadi lebih baik di ladang. Ladang diibaratkan sebagai sekolah murid, dan murid adalah benih dengan beragam keunikan dan kemampuannya. Petani tidak bisa memaksa cepat matang atau pertumbuhan suatu tanaman karena harus memulai beragam proses yang akan membentuk mereka. Guru harus tetap berusaha menciptakan agar anak didiknya mencapai tumbuh yang menjadi pribadi yang baik pekertinya, kemerdekaan dalam belajar serta bisa menjadi mandiri. Mengapa tidak diibaratkan sebagai penjual atau pelukis? Karena memang guru selayaknya bukan penjual ilmu, bukan pula pelukis yang melukis di kertas kosong. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak bukanlah kertas kosong, mereka lahir dengan kodratnya sendiri yang tidak bisa dirubah oleh pendidik. Pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut, dan guru adalah penanam moral dan budi pekerti anak dengan harapan mereka tumbuh menjadi manusia yang mandiri sehingga mampu mengarungi kehidupan di masa depan yang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kita lanjut mengenai 3 prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti hal yang tidak asing lagi bahwa ada 3 prinsip dasar yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarsa Suntulada, Ingaja Mangunkarsa, dan Tutiri Handayani. Ingarsa Suntulada yang berarti di depan memberi contoh. Artinya dalam merencanakan masa depan kita harus memahami dan menghargai masa lalu. Hal ini mencakup penghargaan terhadap budaya, tradisi, dan nilai luhur yang telah ada sebelumnya. Contoh dalam sekolah merupakan mencontohkan kepada murid bagaimana bertutur kata yang sopan, membuang sampah pada tempatnya, menghargai perbedaan. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, yang berarti di tengah memberi semangat. Artinya, kita harus bekerja keras dan berusaha membangun masa kini dengan penuh semangat dan tekad. Ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam membangun kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita dapat memberikan motivasi kepada siswa yang sedang mengalami masalah agar tetap optimis dalam mencapai masa depannya. Yang terakhir adalah Tutiri Handayani. Artinya, dalam memberikan contoh, kita harus memberikan dorongan dan inspirasi kepada orang lain, memberi teladan yang baik dalam segala hal, termasuk moralitas dan kecerdasan. Contohnya, di setiap kesempatan, guru tetap memberi motivasi verbal dan dorongan untuk terus berjuang menggapai cita-cita yang siswa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tantangan pembelajaran. Tantangan pembelajaran yang ditemukan berdasarkan fakta lapangan. Pertama, beberapa guru belum mampu mengatur waktu dengan baik. Yang kedua, masih ada guru yang belum siap atau belum mampu memahami setiap karakter dan potensi siswa. Yang ketiga, guru belum bisa sepenuhnya memberikan contoh yang baik. Yang terakhir, guru belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran diferensiasi. Lantas, bagaimanakah solusi dari masalah ini?
Nah, solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi permasalahan tantangan pembelajaran ini, pertama, guru harus membuat skala prioritas untuk tugas administrasi dan juga pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, guru harus menambah keilmuan dan teknik dalam memahami karakter serta potensi siswa. Yang ketiga, guru dapat memperbaiki perilaku dan membantu siswa sepenuh hati. Yang terakhir, guru juga bisa mengikuti pelatihan dan aksi nyata pada platform yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, dalam mendukung solusi ini, pentingnya peran ataupun dukungan dari sekolah. Nah, dalam hal ini, untuk mendukung penerapan dalam mendapatkan solusi mengatasi permasalahan, yang pertama, sekolah menyiapkan lingkungan dan sumber daya manusia yang baik. Yang kedua, sekolah dapat mengembangkan potensi dan bakat serta minat peserta didik. Baiklah, sekian dari penjelasan mengenai kontekstualisasi dasar-dasar filosofi pendidikan. Semoga apa yang dibahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.